Om Swastiastu, Pak. Di sini kami akan menjelaskan kembali proyek menu kasir Alfamart kami, di mana di sini kami sudah hubungkan dengan eh, MySQL dan NetBeans-nya. Dan di sini kami akan coba run kembali. Oh, maaf, ini salah. Oke, tampilannya masih sama seperti pas presentasi di dalam kelas. Oke, langsung saja kami akan menjelaskan kode-kode yang kami buat. Sebentar. Oke, eh, pertama di sini ada deklarasi pack-nya atau yang berisi-berisi deklarasi, di mana yang pertama ada import Java SQL connection sampai import Java Swing Geo option panel. Oke, langsung saja di sana ada kelasnya, di mana public kelasnya yaitu DB connection. Kemudian ada juga private static connection MySQL, di mana ada di sana private yang berarti variabel ini hanya bisa diakses dari dalam kelas DB connection saja. Dan kemudian ada static yang artinya variabel ini milik kelas bukan milik objek, di mana kita hanya bisa menggunakannya tanpa perlu membuat objek baru seperti NeoDB connection. Kemudian masuk ke metode utamanya, yaitu config config DB, di mana public static connection config DB throws SQL exception eh, exception. Jadi sini public static yang di mana metode ini bisa dipanggil langsung dari kelas lain tanpa membuat objek. Kemudian ada connection yang di mana ini adalah metode yang akan yang mengembalikan return sebuah objek koneksi. Dan jika berhasil, nanti objek ini yang akan dipakai untuk melakukan query seperti select, insert, dan lain-lain. Kemudian ada logika koneksinya atau isi metodenya, di mana di sana berisi string URL. Di sana juga ada alamat dari database yang bisa diakses. Di sana ada nama databasenya yaitu DB Kasir. Kemudian ada string usernya root. Kemudian string passwordnya kosong. Kemudian ada kode selanjutnya itu drive manager register drive new com mysql cj jdbc driver, di mana ini akan mendaftarkan drive MySQL ke dalam aplikasi Java NetBeans ini. Kemudian ada MySQL Connect sama dengan driver manager get connection URL user password. Ini adalah kode yang dimana akan mencoba menghubungi database di URL dan di URL yang kita taruh di sana, di mana yang berisi dengan user dan password yang kita berikan. Kemudian di sana juga ada penanganan errornya, di mana tertulis seperti catch SQL exception E. Kemudian jika ada kesalahan, jika jika ada langkah yang gagal, maka akan munculkan jendela pop-up yang berisi pesan koneksi koneksi gagal. Kemudian yang terakhir yaitu return value, di mana di sana return MySQL connect. Jadi dia akan mengembalikan objek koneksi ke pemanggil metode. Entah itu berhasil atau gagal, tetap berisi nol jika inisialisasinya awalnya nol. Kemudian lanjut ke penjelasan selanjutnya, yaitu kode Mesir kasir Java. Seperti biasa, di sana ada deklarasi dan importnya seperti page page cake kasir, kemudian sampai import Java Swing table default table model, dan lanjut ke public class menu kasir atau public class menu kasir extend Java Swing JFrame, yang dimana ini adalah yang dimana Java
swim frame ini adalah turunan dari public class menu kasir. Kemudian di sana ada string tanggal, di mana string tanggal ini merupakan variabel sederhana yang bertujuan untuk menyimpan tanggal transaksi. Kemudian ada private default table model. Ini adalah objek yang akan menampung data belanjaan sementara sebelum disimpan ke database. Kemudian ada metode utama, di mana metode ini yang bertugas menyiapkan struktur tabel saat aplikasi pertama kali dibuka. Jadi nanti di sana ada public void utama, kemudian ada model dan ada new default table model di mana ini akan membuat objek baru atau membuat tabel model baru. Kemudian ada table list set model model di mana akan menempelkan model ke dalam visual tabel atau table list yang kita buat. Kemudian ada model eh, add column di mana di sini nanti akan menambahkan eh, kolom-kolom dengan hidden tabel yang tertulis di dalam kode seperti nama nomor transaksi, ID barang, nama barang, harga, jumlah, dan totalnya. Kemudian ada metode total biaya, di mana metode ini nanti berfungsi untuk menghitung grand total belanjaan setiap kali ada barang yang dimasukkan ke keranjang tabel. Oke, yang pertama itu public void total biaya, di mana di sana ada INT jumlah baris, total biaya, jumlah barang dan harga barang. Ini jumlah baris, total biaya, jumlah barang dan harga barang merupakan variabelnya dengan tipe data integer. Kemudian yang pertama itu ada int jumlah baris sama dengan tbList get raw count. Di mana ini nanti bertujuan untuk mengecek apakah baris dari barang mengecek berapa banyak baris barang di tabel tersebut. Kemudian ada int total biaya nol di mana di sini kita membuat total biayanya terlebih dahulu dengan setting nol. Kemudian di sana juga ada perulangan yang mengecek setiap baris satu persatu. Di mana di sana ada for integer i sama dengan nol, di mana di sini adalah inisialisasinya. Kemudian ada kondisinya jika i kurang dari jumlah baris, dan kemudian ada incrementnya di mana i plus plus. Kemudian di sana ada jumlah jumlah barang, di mana jumlah barang sama dengan integer plus int, di mana data di dalam tabel tersimpan, di mana data sebelumnya yang di dalam tabel tersimpan sebagai teks atau objek atau string, kemudian kita mengubahnya menjadi atau konversinya menjadi angka integer agar bisa dikalikan. Seperti yang dijelaskan Pak Bapak pada pertemuan sebelumnya, eh, integer plus int ini bertujuan mengubah string menjadi integer. Kemudian eh maksudnya ini integer present table list get value add i4 to string, artinya ia akan mengambil data dari kolom keempat di mana kolom keempat adalah jumlah dan ketiga adalah harga. Jadi ini nanti seperti harga barang integer pers int table list get value add i. Berarti mengambil baris ke i kolom ketiga di mana kolom ketiga adalah harganya. Jadi selanjutnya yaitu total biaya, di mana seperti biasa kita menggunakan rumus eh, mentotalkan, di mana kita menjumlahkan ba- jumlah barang kita kalikan dengan harga barangnya. Dan selanjutnya yaitu kita akan menampilkan hasil hitungan ke text file atau txt total bayarnya. Seperti dalam kode ada tertulis txt total bayar, set text, string value of total biaya. Kemudian ada public menu kasir. Ini merupakan salah satu metode yang ada di dalam kode kami. Kemudian ada selanjutnya yaitu int komponen, di mana metode ini adalah metode bawaan NetBeans untuk menggambarkan GUI atau tombol-tombol yang kami buat di dalam desain tersebut. Kemudian
selanjutnya itu data date sama dengan new date. Jadi ini nanti akan mengambil waktu yang ada di komputer sekarang. Kemudian ada simple data data format S sama dengan new simple data date format di mana di sana ada tahun, bulan dan harinya. Kemudian ada teks di tanggal set text as format date di mana ini nanti akan menempel tanggal ke teks file teks di tanggal yang kami buat seperti di dalam desain kami. Kemudian ada setting nilai, kami juga setting nilai awal di mana seperti tulis di dalam kode ada txt total bayar set, set text 0, kemudian untuk txt bayar set text 0 juga, txt kembalian set kami setting juga 0 juga. Kemudian di sana juga kami hmm, membuat satu kode txt ID customer request fokus di mana nanti pas kasir masuk ke dalam aplikasi menu kasir, maka kursornya langsung terarah ke ID customer. Jadi nanti kasirnya tinggal langsung mengetik ID customernya. Kemudian yang terakhir yaitu ada bukan terakhir tapi selanjutnya yaitu ada metode utama di mana ini nanti akan memanggil metode utama untuk menyiapkan tabel kembali. Eh, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman kami Febri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tombol tambah, eh, tombol hapus, dan juga tombol simpan. Tombol tambah. Baik, di sini eh, saya akan menjelaskan tombol tambah, yaitu yang dimana itu ada int jumlah sama dengan integer parsen txt jumlah get text, yang dimana di sini kita akan mengambil teks dari kotak input txt jumlah yang aslinya bertipe string atau teks, lalu mengubahnya menjadi angka atau integer agar bisa dihitung secara matematika. Dan nanti hasilnya itu akan disimpan di variabel jumlah. Nah, selanjutnya ada int harga, yaitu yang parsen txt harga get text, yaitu sama seperti yang di atas, yaitu mengambil teks harga mengubahnya menjadi angka dan akan disimpan di variabel harga. Selanjutnya ada int total jumlah harga, yang dimana itu melakukan operasi matematika perkalian dan nilai jumlah dikalikan harga hasilnya disimpan di variabel total. Selanjutnya ada model add row new object, yang dimana di sini bertujuan untuk menambahkan baris baru ke dalam tabel JTable atau new object. Eh, yang selanjutnya kita akan membuat sebuah baris data yang berisi beberapa kolom sekaligus. Yang selanjutnya di sini ada dalam add row ini ada txt nom transaksi, ID barang, txt barang, eh, txt jumlah, yang dimana di sini txt non transaksi itu bertujuan untuk mengambil nomor transaksi, ID barang itu mengambil ID barang, nama barang itu mengambil nama barang, txt get text nama barang itu mengambil nama barang, txt harga itu mengambil harga, txt jumlah itu mengambil jumlah, dan txt total itu eh, memasukkan hasil perhitungan dari eh, total yang tadi. Hanya ada total biaya, yang dimana di sini memanggil fungsi atau metode lain bernama total biaya. Eh, Biasanya berfungsi eh, untuk menjumlahkan kolom maaf total di seluruh tabel untuk mendapatkan grand atau total belanja. Yang selanjutnya ada txt nama barang, dan juga di bawahnya juga sama yang digunakan untuk mengosongkan kembali kotak input. Tujuannya agar kasir itu siap memasukkan barang, dan juga berikutnya tanpa harus menghapus teks lama secara manual. Baik, yuk, geser yuk.
Selanjutnya ada eh, tombol hapus yang dimana di sini ada default table model sama dengan default table model eh, TB list get model yang dimana di sini kita akan mengambil akses ke data atau model dari tabel visual TB list agar kita bisa memanipulasi datanya seperti kita menghapus data. Yang selanjutnya ada int row sama dengan TB list plus get select row yang dimana di sini eh, kita akan mengecek baris nomor nomor berapa yang sedang kita klik dan disorot oleh user atau kasir. Dan jika tidak ada baris yang dipilih, nilainya adalah -1. Dan jika barisnya pertama dipilih, nilainya adalah 0. Baik, selanjutnya ada if row sama dengan 0, yang dimana di sini artinya user itu benar-benar memilih sebuah baris, eh, maka jalankan kode di bawah ini. Selanjutnya ada model remove row, model remove row yang di mana eh, fungsinya untuk menghapus baris pada urutan row yang tadi dipilih dari tabel. Selanjutnya ada total biaya, yang dimana di sini kita akan menghitung ulang total belanja keseluruhan karena akan ada barang yang baru saja dihapus. Dan di sini ada else yang dimana jika kondisinya itu berupa if di atas tidak dipenuhi, artinya row itu adalah -1 dan user itu lupa memilih baris. Yang selanjutnya ada di option pen, save message dialog null. Pilih baris yang ingin dihapus. Yang dimana di sini akan menampilkan jendela peringatan atau pop-up agar user itu tahu bahwa dia itu harus memilih baris dulu sebelum kita menghapus. Baik, next yuk. Tombol simpan. Nah, di sini dalam simpan ada default table model sama dengan yang dimana kita akan mengambil model tabel untuk mengecek isinya. Dan selanjutnya ada if model get row sama dengan 0, yang dimana di sini kita akan mengecek apakah tabel itu kosong atau jumlah baris itu kosong, dan jika kosong dia akan menampilkan pesan error atau keranjang masih kosong, dan return atau hentikan proses, jangan lanjutkan ke bawah. Selanjutnya ada string nomor transaksi sama dengan string tanggal. String tanggal dan juga di bawahnya yaitu di sini kondisinya kita itu akan mengambil semua data dari form nomor transaksi, tanggal dan juga judul dan lain-lain, dan kita akan menyimpannya ke variabel string sementara untuk persiapan dikirim ke database. Dan di sini juga ada try yang dimana di sini kita akan memulai blok atau percobaan. Nah, kode ini dalam sini beresiko error misalnya koneksi putus. Jadi dibungkus try agar jika terjadi error bisa ditangkap catch. Yang selanjutnya ada connecting C sama dengan db connect config db, yang dimana di situ kita akan membuka jalan raya jalan atau koneksi ke database MySQL. Selanjutnya ada state S sama dengan C titik create statement, yang dimana kita itu akan menyiapkan kendaraan atau statement untuk membawa perintah SQL lewat jalan raya tadi. Nah, di sini ada blok try kecil, string SQL queue sama dengan insert into customer value, yang dimana fungsinya untuk menyimpan perintah SQL untuk menyimpan data customer baru. Coba geser ikut yuk. Op, op, op. Nah, di sini ada S2 execute update SQL queues
yang dimana di sini kita akan mengeksekusi perintah dari simpan customer. Selanjutnya ada catch expression E, yaitu eh, artinya jika simpan customer gagal misalnya karena ID customer sudah ada atau di duplikat, program akan sengaja mengabaikan errornya dan lanjut terus. Selanjutnya ada string SQL insert into transaksi value yang dimana eh, kode ini akan menyiapkan perintah SQL untuk menyimpan header transaksi, data umum seperti nomor faktur, total biaya, dan juga tanggalnya. Selanjutnya ada execute update SQL yang dimana di sini tugasnya adalah mengirim data tersebut ke tabel transaksi yang berada di database. Baik, selanjutnya yaitu ada int baris sama dengan tb list get raw count yang dimana di sini fungsinya untuk menghitung seberapa banyak jenis barang yang dibeli atau jumlah baris di dalam tabel. Selanjutnya ada for int i sama dengan 0, i baris i plus plus yang dimana di sini eh, tujuannya yaitu memulai perulangan atau looping. Komputer akan melakukan perintah di yang di bawahnya berulang-ulang sebanyak jumlah barang yang dibeli. Dan ada juga string ID barang, tb list, get value, i sama dengan satu to string, yang dimana di sini kita akan mengambil ID barang dari baris ke i, kolom ke satu. Juga harga, string SQL, dan juga harga dan juga subtotal. Selanjutnya ada string SQ12, insert to detail transaksi value, yang dimana di sini kita akan menyimpan perintah SQL untuk menyimpan detail dari harga barang. Selanjutnya ada execute update SQL12 yang dimana di sini kita akan eh, menyimpan detail barang ke tabel detail transaksi. Selanjutnya ada JOption pane show message dialog dialog this transaksi berhasil disimpan. Yang dimana di sini kodenya itu bertujuan untuk memberitahu user bahwa semua proses ini atau proses sebelumnya itu sudah sukses atau berhasil. Dan selanjutnya ada model set row count yang dimana di sini fungsinya itu untuk menghapus semua baris di tabel belanja visual, txt, transaksi dan seterusnya yang di bawahnya itu sama, yaitu yang pertama itu mengosongkan semua form inputan agar bersih kembali dan seterusnya yang di bawahnya. Dan yang terakhir ada catch atau expression E. Eh, J option pensio message dialog atau gagal simpan plus E get message yang dimana di sini kode ini berfungsi untuk menampilkan pesan error asli dari sistem, misalnya table not found atau connecting refuse agar agar kita itu tahu salahnya di mana. Baik, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya pas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan kode di bagian TXT customer rails di mana kode baru yang berfungsi untuk mencari nama pelanggan di database secara otomatis saat pengguna mengetikkan ID di kolom teks. Kemudian di sini ada connection C DB Connect config DB yang fungsinya yaitu membuka koneksi ke database menggunakan kelas pendukung DB Connect. Kemudian ada statement S atau create statement yang fungsinya untuk membuat objek
untuk mengirim perintah SQL ke database. Eh, Kemudian string SQL select from customer where eh, ID customer plus txt customer get text. Di sini fungsinya yaitu menyimpan perintah SQL untuk mengambil semua data dari tabel customer yang ID-nya cocok dengan apa yang diketikkan oleh user. Kemudian ada result S, R, S execute query XL. Ini berfungsi untuk menjalankan perintah SQL dan menyimpan hasil ke dalam variabel R. Lalu ada if R next yang fungsinya untuk mengecek apakah data ditemukan. Jep, digeser, Jep. Aduh, bang, bang, geser bang. Halo, Jep, geser geser. Oke, thank you. Oh, stop stop stop. Kamu jadi di jika ada txe nama customer akan diisi dengan data ke kolom nama customer. Jika tidak, txe customer akan dikosongkan. Kemudian ada R close, S close. Fungsinya untuk menutup hasil pencarian dan statement untuk menghemat memori. Kemudian ada catch atau exception A. Eh, di sini fungsinya jika terjadi error, misal database mati, pesan error akan dicetak ke konsol. Kemudian yang berikutnya ada pencari data barang otomatis, txt eh, ID barang case reels. Sebenarnya cara kerjanya sama persis dengan pencarian customer, namun tujuannya eh, ditunjukkan untuk tabel barang yang disesuaikan mencari barang. Eh, di sini kodenya yaitu string SQL eh, per ID barang. Fungsinya untuk mencari data di tabel barang berdasarkan ID yang diinput oleh user. Kemudian ada txt nama barang, set text get string nama barang. Jika ada barang ditemukan, nama barang akan muncul otomatis di kolom nama. Sebenarnya txt harga string harga. Harga barang juga akan muncul otomatis di kolom harga. Kemudian ada hal yang penting yaitu di sini tidak ada blok LC ditemukan mengosongkan teks barang tidak ditemukan, berbeda dengan kode customer. Eh, Selanjutnya bisa digeser. Stop stop. Eh, Selanjutnya yaitu eh, menghitung kembali otomatis. Di sini hmm, bisa lagi dikit Jep. Stop stop. Di sini eh, TXT barang bayar cash result dan TXT kembalian cash result. Kode di sini fungsinya yaitu untuk menghitung uang kembalian secara real time saat kasir mengetikkan jumlah uang yang dibayarkan. Kemudian INT total, integer present TXT total bayar get text yang fungsinya untuk mengambil angka dari kolom total bayar dan mengubah dari teks string menjadi angka bulat integer. Kemudian int bayar eh, integer preset txt bayar get text fungsinya untuk mengambil angka dari kolom bayar yang diinputkan ke kasir. Int kembalian bayar total. Eh, Rumus uang bayar akan dikurangi total belanja. Di sini ada int kembalian.
total, di mana rumusnya sederhana, yaitu uang bayar dikurangi total belanja. Selanjutnya ada if bayar total. Eh, di sini, jika uang cukup, maka hasil pengurangan ditampilkan di kolom TXT kembalian. Jika uang kurang, hasil ditetapkan tampil biasanya akan muncul angka minus. Kemudian ada string value of kembalian. Ini fungsinya untuk mengubah kembalian angka hasil hitung menjadi teks agar bisa ditampilkan ke kolom input. Eh, Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada public static void main, di mana di sini public yang merupakan eh, sesuatu yang bisa diakses oleh Java Virtual Machine. Kemudian static yaitu yang bisa dijalankan tanpa membawa objek. Kemudian ada main yang dimana titik awal program Java-nya. Jadi tanpa main program Java tidak bisa dijalankan. Kemudian di sana ada bagian penting di mana Jav AWT sampai set visible, di mana ini akan menjalankan tampilan GUI dengan aman di thread khusus GUI. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang kode dari penjelasan kami. Kami ucapkan terima kasih.